penangkapan, itu tadi sejumlah peristiwa protes yang berujung penangkapan yang terekam. Salah satunya mahasiswa UNS yang hari ini hadir di Mata Najwa. Ada Ketua BEM UNS Zaki Mustafa Zuhad bersama rekan-rekan mahasiswa lain yang kemarin juga berdemo di KPK. Selamat malam Zaki, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga teman-teman mahasiswa yang hadir malam ini di Mata Najwa. Saya juga mengundang Ketua BEM UI, Leon Alvindan Putra, yang juga sempat jadi sorotan akibat meme-nya terhadap Presiden Jokowi. Selamat malam Leon. Selamat malam. Ada juga teman-teman dari UI hadir di Mata Najwa malam ini, terima kasih. Dan saya juga mengundang juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Bang Fajrul, sehat-sehat? Selamat malam. Selamat malam. Salam Makara. Salam Makara dari UI. Ada politikus Partai Nasdem, Mbak Irma Suryani. Mbak Irma. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke teman-teman mahasiswa dulu. Jadi kita bicara soal kritik, panik nggak? Itu judul Mata Najwa malam ini. Dan saya mau langsung nih ke Zaki dan juga ke Leon. Selama proses, apakah demonstrasi ataukah memberikan kritik, melakukan kajian, melakukan aksi, apa respon umum yang adik-adik tangkap? Apakah itu dari aparat atau dari pemerintah soal kritik-kritik atau demo-demo yang selama ini dilakukan? Zaki. Baik, terima kasih Mbak Nana atas kesempatannya. Berangkat dari kritik itu sendiri ya, kami memaknai bahwa kritik itu adalah cinta, arti kepedulian, sehingga kami biasanya menghadirkan sebuah kajian, kemudian ketika akhirnya ada ketidakwarasan, ada ketidakrasionalan, kami bergerak menyampaikan aspirasi. Sejauh ini, apa yang menjadi respon dari pemerintah, aparat ketika kritik-kritik itu dilontarkan, ada beberapa case-case yang akhirnya ini jadi catatan. Beberapa kali, terutama yang kemarin 10 penangkapan terhadap mahasiswa UNS, itu yang menjadi catatan, kami bertanya-tanya gitu. Salah kami apa? Aparat begitu represif, bahkan ada yang sampai diborgol, ada yang sampai dipiting dan sampai ditampar gitu. Kemudian dari pemerintah sendiri, kalau ini kasusnya ketika teman-teman mahasiswa UNS membentangkan atau mengangkat poster ketika Presiden Jokowi datang ke Solo ya? Betul. Oke. Waktu itu Pak Jokowi lagi pulang ke Solo dan kami dari Solo juga ingin kemudian menyambut Pak Jokowi gitu. Nah, skenarionya waktu itu dua. Kami meminta kesempatan kepada kampus untuk meminta waktu menyampaikan kajian kami secara pertanggungjawaban intelektual kita. Oke. Tapi ternyata tidak diizinkan, tidak diperkenankan. Ya udah, skenario yang kedua adalah kami membentangkan poster ketika Pak Jokowi mau lewat ke UNS. Dan ternyata teman-teman disisir, di sweeping, sampai ada yang ditampar, diborgol. Nah, sehingga ini jadi catatan yang sangat berlebihan yang dilakukan oleh aparat. Oke, Leon, kalau dari teman-teman bagaimana? Selama ini pengalaman Anda menyampaikan kritik, melakukan aksi, responnya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Nana. Jadi saya akan memulai dari satu data besar di mana indeks demokrasi yang dirilis Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia berada di peringkat terendah dalam 14 tahun terakhir, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Dan ini bukan satu hal tanpa alasan, karena tadi seperti yang diceritakan Zaki, banyak sekali komponen masyarakat yang merasakan ketakutan ketika menyuarakan pendapat. Misalnya ketika teman-teman BEM UI kemarin membuat meme, itu pertama ada panggilan dari pihak kampus. Jadi saya ceritakan waktu itu surat datang 2:30 sore di hari Minggu dan pertemuannya jam 3 sore di hari yang sama. Saya sempat menyampaikan apakah tidak bisa digeser menjadi online melalui aplikasi. Tidak boleh, harus datang. Kemudian saya minta lagi kalau begitu diundur besok Pak, di hari kerja. Karena sekarang hari Minggu dan kita di luar Depok. Tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang sering terjadi adalah doxing. Bagaimana kita dikeluarkan gitu. Asal-usul keluarga, alamat rumah, dan lain sebagainya. Jadi intimidasi digital intimidasi, ya? Betul. Kemudian peretasan juga. Saat kita melakukan postingan lip service, pasca itu ada 5 pengurus termasuk saya yang mengalami peretasan. Baik aplikasi WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ketika kita melakukan demonstrasi, ini saya salah satu yang juga menjadi korban penangkapan hari buruh. 168 mahasiswa dan pelajar ditangkap. Dan ketika kita tanyakan kepada pihak polisian kenapa kita dibawa ke Polda, alasannya karena itu hari buruh. Dan kita bukan buruh, kita mahasiswa. Maka kita tidak perlu mengikuti demo hari buruh. Oke, karena Anda bicara buruh, ada aktivis buruh juga di sini, Mbak Irma Suryani. Bagaimana Mbak Irma Anda melihat respon-respon yang diberikan baik oleh otoritas di kampus ataupun misalnya kita lihat aparat terhadap berbagai aksi yang dilakukan?
Iya, terima kasih Nana. Jadi begini, saya selalu menyatakan bahwa pemerintah yang absolut itu pasti otoriter. Maka kemudian harus ada kontrol sistem yang efektif. Baik dari LSM sebagai wakil rakyat maupun juga dari anak-anakku mahasiswa. Hanya saja kadang-kadang yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku mahasiswa, kalau ada apa-apa seharusnya tabayun dulu, gitu ya, tabayun. Kemudian baik ini kasus ke KPK misalnya, kenapa nggak tabayun kepada KPK? Kenapa nggak tabayun kepada Presiden? Kenapa nggak tabayun kepada Kapolri misalnya seperti itu? Kenapa tiba-tiba menyampaikan ultimatum? Nah itu yang saya nggak setuju di situ, ultimatumnya yang saya nggak setuju. Kenapa? Karena ultimatum itu tidak demokratis, itu pemaksaan kehendak. Kalau kita bicara demokratis anak-anakku, maka ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama, demokrasi itu harus menafikan HAM. Demokrasi itu harus berkeadilan. Dan demokrasi itu nggak bisa bebas sebebas-bebasnya. Gitu ya. Jadi ada 3 hal itu yang harus dipahami oleh anak-anak kita ini, bahwa itu harus menjadi dasar pijakan mereka dalam melakukan kritisi. Oke. Tapi begini Nana, tapi saya suka ya, saya memberikan apresiasi dan supporting kepada anak-anakku ini karena mereka menjadi garda terdepan. Jadi kalau aparatnya represif, menurut saya itu nggak benar. Tapi jangan kemudian aparat yang represif yang salah presiden. Bagaimana saya Bang Fajrul, Anda melihat itu yang disalahkan presiden atau karena memang ya presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, ya memang wajar kalau berbagai kritikan dan juga respon yang diharapkan justru datang dari RI1 dong? Oke, itu tunda sedikit. Pertama, soal kritik. Kritik itu kan sebenarnya jantungnya konstitusi kita kan. Sejak kita konstitusi 18 Agustus 1945 pasal 28 itu clear tuh menyatakan bahwa kebebasan untuk kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Ini kan artinya kritik itu diakui sebagai jantungnya konstitusi kita dan jantungnya kemerdekaan kita. Jadi kalau judulnya Nana kritik, panik nggak, ngapain? Orang sudah ditulis kok di dalam konstitusi bahwa kritik itu adalah jantungnya nih republik ini. Itu yang pertama. Jadi makanya ketika perjuangan gerakan kemahasiswaan sampai di masa saya, di masa Orde Baru, itu sebenarnya bagian untuk mewujudkan ini. Nah teman-teman ini yang bergerak, jadi sebenarnya Anda dilindungi konstitusi, kan begitu. Kemudian kalau berunjuk rasa, tentu dilindungi oleh, oke udah baca belum nih Undang-Undang 998? Baca nggak Nazar? Paham Bang. Apa pahamnya? Di sana misalnya dikatakan apa kalau mau berdemo? Apa poin Anda Bang Fajrul? Poinnya cuma ingin mengatakan, Anda pernah baca nggak Undang-Undang 998? Sangat Sebelum pernah, berdemo. Tanya aja deh siapa yang menandatanganinya 998. Apa poinnya Bang Fajrul? Enggak, ini aja sebentar. Dia baca apa belum? Baca. Siapa yang menandatangani undang-undang itu? Ya Bang Fajrul, maaf saya hanya ingin langsung. Cuma pengen nanya aja. Nggak tahu, Konteksnya dia apa? nggak pernah membaca. Konteksnya apa Bang Ini siapa Fajrul? nih? Siapa yang kuning? Leon, Ketua BEM Leon UI. pernah baca juga Undang-Undang 998 Iya, tentang kemerdekaan menyatakan pendapat depan umum. Poinnya apa Bang Fajrul? Sebentar, mau tanya aja. Siapa yang nandatangani undang-undang itu? Oke, ini adalah contoh bagaimana kemudian kritik Penting apa? direspon No. oleh istana, Betul. oleh juru bicara presiden Betul sekali. dengan cara Begini, Bang nah, Fajrul, karena isinya itu poinnya begini. Pertanyaan saya kan Karena begini, bagaimana responnya? Teman-teman merasa responnya berlebihan. Begini, Apakah nah, kemudian Bang Fajrul pertanyaannya juga tuh melihat jadi responnya begini. berlebihan? Karena kalau membaca di sini kan jelas bahwa unjuk rasa itu memang dilindungi oleh undang-undang. Oke. Iya. Nah, tetapi ada persyaratan kalau ingin melakukan demonstrasi atau unjuk Baik. rasa. Misalnya harus memberitahukan 3 hari. Tidak boleh Anda berdemo di masjid, di gereja, Oke. di pura gitu ya. Nah kalau nggak membaca ini jadi kerepotan. Jadi Anda seolah-olah mengatakan, loh negeri ini boleh apa aja, nggak perlu peduli dengan konstitusi, tidak perlu Apakah itu yang peduli Anda dengan maksudkan? undang-undang. Elaborasinya, Jadi merepotkan. elaborasinya sama kritik yang kita sampaikan, tapi direspon tidak baik dengan poin-poin yang Abang sampaikan, kalau boleh tahu apa Bang? Karena gini, negara Fajrul ini baca jelas. nggak? Kalau Sebentar, dilanggar negara ini hukumannya apa negara sanksinya? hukum kok. Iya, Itu. maksudnya konteksnya Jadi kenapa? konteksnya itu jelas gini. Kalau Anda ingin melakukan kritik, kritik itu dilindungi oleh
konstitusi kita dilindungi oleh undang-undang. Oke. Nah, kalau Anda Bang tidak Fajrul. membaca ini, ketika Anda Bang melakukan Fajrul, maaf saya sesuatu, potong. Bagaimana kalau misalnya undang-undang itu kita terapkan di apa yang terjadi pada adik-adik UNS? Ini tidak berdemo Nah, loh, makanya cuma tadi saya berdiri di nanya. pinggir jalan, Makanya tadi saya nanya. membawa poster bertuliskan yang terhormat Nah, Presiden Jokowi. di sini, Nak, kalau konteksnya itu bagaimana? di sini disebutkan Anda harus tetap memberitahukan kepada pihak keamanan, kepolisian, setidaknya 3 hari sebelumnya. Memberitahu Itu bahwa jelas akan kok. berdiri Kalau di dilanggar hukumannya apa Bang di situ? Bang Di sini Bang Fajar ada kok baca di nggak? bagian belakangnya ini Enggak, disebutkan. enggak. Saya mau tanya, Bang Fajar baca nggak? Kalau Di itu sini dilanggar, disebutkan syaratnya kok. diapain? Sanksinya Sanksinya masyarakat. diapakan? Nah, ini kita bacain aja ya. Ditangkap? Bagus nggak? Ditampar? Kalau kita- Tidak kan? Iya. Kita Sanksinya baca apa aja. Bang? Coba Bang dibaca dulu Bang. Nah, Oke, biar sanksi abangnya baca. pasal 15. Pelaku atau peserta penyelenggaraan pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum. Oke. Kemudian di sini sebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghargai, ini buat ini ya, buat orang-orang yang namanya aparat. Di sini jelas kok yang disebutkan bahwa Sanksinya ada itu ancaman. dibubarkan, Bukan bukan ditangkap. dipukul, ditangkap, kalaupun itu dianggap tidak sah. Ya, tapi banyak juga pengalaman kami, aksi yang sah yang memberitahukan pun masih juga. Dan alasannya kan teman-teman tadi BEM UI bukan karena tidak memberitahukan, karena mereka mahasiswa ikut aksi buruh, jadi tidak boleh. Dan saya ada di situ. Dan mereka sejak awal dipisahkan dari masa buruh karena mereka mahasiswa. Padahal mereka adalah calon buruh, orang tua mereka, paman mereka adalah buruh. Ini yang Dan lebih tidak berat. ada larangan Ini di dalam undang-undang di sini di pasal bahwa 17 hanya malah buruh lebih berat yang loh. boleh ikut aksi Di buruh. sini kan harus ada jelas penanggung jawabnya. Oke. Harus kasih tahu Bang, kan. iya, Nah, sedikit. penanggung jawabnya penyampaian pendapat yang melakukan tindak pidana sebagai yang dimaksud dalam undang ini dapat dipidana sesuai ketentuan perlakuan ditambah Oke. dengan sepertiga dari Maaf pidana Bang, pokok. itu sepertinya di luar konteks Bang. Apa yang terjadi, 10 mahasiswa ditangkap di Borgol, ada Makanya yang tadi ditampar, saya nanya, Nazar. dibawa ke Polresta. Anda baca nggak undang-undang ini? Baca. Kalau Anda baca, Anda sebentar tanya. Sanksi di sini Pak, Sebentar. pasal 15. Anda sempat Pelaksanaan memberitahu penyampaian nggak? pendapat di muka umum dibubarkan Sebentar. apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Oke. tentang Sebentar, aku pemberitahuan. tanya, Oke. ketika Anda melakukan unjuk rasa itu, Anda melapor nggak? Bang, saya Memberitahukan nggak memberitahu 3 hari waktu 1 sebelumnya? Mei saya memberitahu. Saya bahkan yang menunjukkan tanda terima surat pemberitahuan Enggak, yang ini aku tanya diberikan ini dulu oleh nih. Polda Metro Jaya Oke. Aku tanya kepada dulu sama polisi dia. dan Baik. 168-nya tetap Aku di tanya bawah. dulu nih. Oke. Tetap Oke. di bawah. Oke. Aku tanya dulu. Kita akan dengarkan jawabannya setelah pariwara, tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Nah, itu kan